warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya magang di SDN 2 Tungkal Ilir yang berada di Kabupaten Banyuasin, yang beralamatkan di tempat Jalan Landing Tribal Bentayan di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin. SDN 2 Tungkal Ilir ini berada di daerah pelosok pedesaan, yang dimana jarak tempuh menuju lokasi SDN 2 Tungkal Ilir ini berjarak 130 km dan menghabiskan waktu perjalanan hingga 4 jam dari kota Palembang. Dan lokasi sekolah ini terbagi menjadi 3 tempat, yaitu bangunan pertamanya di Desa Tribal Bentayan itu sendiri sebagai sekolah induk. Kemudian, kedua bangunan terdapat di Desa Sekijing, dan satu lagi sebagai sekolah filial di Desa Padangbulu. Adapun profil dari sekolah ini ialah kepala sekolahnya ialah Ibu Roiba SPD SD, status sekolah berakreditasi C, berkegiatan belajar pada pukul 7 pagi, dan sekolah ini berdiri pada tahun 1974 dengan status tanah hibah. Luas tanah dari sekolah ini ialah 10.800 meter persegi dengan luas bangunan 3.460,55 meter persegi. Adapun sarana penunjang dari SDN 2 Tungkal Ilir ini adalah ruang guru dan ruang kepala sekolah, ruang belajar yang terdiri dari 7 kelas, perpustakaan, UKS, WC siswa perempuan dan WC siswa laki-laki, WC guru, gudang, dan rumah dinas guru yang terdiri dari 2 unit. Adapun visi, misi, dan tujuan sekolah ialah visi terciptanya peserta didik yang berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia. Misinya ialah yang pertama, melaksanakan pembelajaran PAIKEM dan tematik terpadu. Kedua, mewujudkan pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif. Ketiga, melaksanakan pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik. Yang kelima, mewujudkan lulusan yang cerdas dan kompetitif. Keenam, mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan variatif. 7. Mewujudkan sekolah yang peduli dan budaya lingkungan. 8. Melaksanakan gerakan literasi sekolah. Kemudian tujuan dari sekolah SDN 2 Tungkal Ilir ialah mengacu pada visi dan misi sekolah, serta tujuan umum pendidikan dasar. Tujuan sekolah dalam pengembangan pendidikan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, siswa sehat jasmani dan rohani. Ketiga, siswa memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Keempat, siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kelima, siswa sehat jasmani dan rohani. Keenam, terwujudnya peserta didik yang kompetitif dan berkualitas. 7. Terbinanya peserta didik yang berkepribadian, berakhlak mulia, dan berbudaya. 8. Mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat, dan kebudayaan. 9. Siswa kreatif, terampil dalam bekerja untuk mengembangkan diri. Dunia pendidikan dalam 1 dekade ini mengalami dinamika yang cukup menantang. Salah satu tantangan nyata bagi dunia pendidikan adalah munculnya revolusi industri 4.0. Di masa pandemi ini, seperti yang kita ketahui, kita telah berada di era baru akibat wabah virus COVID-19 yang sedang melanda. Saat ini pelaksanaannya mulai menerapkan sistem pembelajaran atau kita kenal dengan istilah KBM, yaitu kegiatan belajar mengajar. Dalam pelaksanaannya, mulai menerapkan sistem pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, yang pada semulanya menggunakan sistem tatap muka antara guru dan siswa yang berinteraksi, namun saat ini berubah menjadi sistem belajar secara online, di mana guru dan siswa tidak bisa bertatap muka secara langsung dan bertemu secara langsung, melainkan harus menggunakan aplikasi pendukung pembelajaran seperti sarana WA
sebagai media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadini Eka Fitri, NIM 1930-2011-40 dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari semester 4. Baiklah, saya sudah bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Tungkal Ilir, Ibu Roiba SPD SD. Baiklah Bu, kedatangan saya siang hari ini menemui Ibu yaitu untuk menanyakan beberapa hal tentang sekolah SDN 2 Tungkal Ilir. Ya, adapun pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu yaitu mengenai kapan berdirinya sekolah SDN 2 Tungkal Ilir ini, Bu? SDN 2 Tungkal Ilir berdiri pada tahun 1974. Kemudian, apa saja program sekolah selama masa pandemi ini, Bu? Selama masa pandemi, sekolah memprogramkan secara daring karena kita mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Guru juga mengajar dari rumah, siswa juga belajar dari rumah, tapi gurunya harus datang ke sekolah. Walaupun tidak setiap guru setiap hari harus datang, yang pastinya kita buat jadwal piket. Jadi guru yang kena di jadwal piket itu harus datang. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana manajerial dan supervisi Ibu selaku kepala sekolah selama masa pandemi ini, Bu? Supervisinya ya, guru menyampaikan laporan daring pada kepala sekolah setiap hari. Guru juga mengumpulkan RPP ke kepala sekolah. Kepala sekolah juga menanyakan kendala selama pembelajaran. Saya selaku kepala sekolah menanyakan kendala kepada guru selama proses pembelajaran daring. Sekolah juga tetap melaksanakan administrasi di masa pembelajaran pandemi ini. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan pengelolaan sumber daya sekolah di masa pandemi ini, Bu? Saya selaku kepala sekolah menganggarkan dana untuk protokol kesehatan di masa pandemi ini, yaitu menyediakan kuota internet untuk guru, menyediakan masker, menyediakan hand sanitizer, juga tempat cuci tangan dengan sabunnya. Para sekolah juga memaksimalkan tenaga guru dan pegawai di sekolah untuk menjaga kebersihan di masa pandemi ini. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir, Bu, yaitu kebijakan seperti apa yang Ibu lakukan selaku kepala sekolah untuk proses pembelajaran di sekolah ini, Bu? Melaksanakan protokol kesehatan di sekolah, intinya ya, selama masa pandemi, melaksanakan pemantauan dengan siswa di masa pandemi. Terus kita memaksimalkan dana untuk memfasilitaskan selama pembelajaran daring. Sekolah tetap melaksanakan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin,
ke korwil, ke pengawas gitu. Ya, terima kasih Bu telah membantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Dan terima kasih juga Ibu telah meluangkan waktu untuk membantu saya mengerjakan laporan KKN saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Iya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadini Eka Fitri, NIM 1930-2011-40 dari Universitas Islam Negeri Denpasar Palembang, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dari semester 4. Di sini saya telah bersama Bapak Rashid Rashidi dari SDN 2 Tongkal Ilir. Selamat siang Pak, apa kabar Bapak pada siang hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Baiklah Pak, tujuan saya menemui Bapak yaitu untuk menanyakan beberapa hal mengenai sekolah SDN 2 Tongkal Ilir. Adapun pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak yaitu mengenai bagaimana proses pembelajaran di sekolah di masa pandemi ini. Apakah dengan pembelajaran daring ataukah luring, Pak? Oh baiklah, saya jawab dengan yang disampaikan tadi. Adapun mengenai proses pembelajaran di sekolah SDN 2 Tungkal ini, selama dalam masa pandemi ini yang kami lakukan yang terbaik adalah proses pembelajaran dengan menggunakan metode daring, karena sesuai dengan keadaan lingkungan alam sekolah di SDN 2 Tungkal Ilir ini. Mengapa harus pembelajaran daring, Pak? Karena kita harus mematuhi aturan dari program pemerintah untuk mencegah dan mengantisipasi daripada penyakit pandemi ini, jangan sampai terular dan merugikan anak dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu Pak, bagaimana penyampaian materi pembelajaran yang digunakan di SDN 2 Tungkal Ilir ini, Pak? Nah, penyampaian materi pembelajaran yang kami gunakan di SDN 2 Tungkal Ilir ini dalam masa pandemi ini yang kami lakukan adalah dalam menggunakan metode WA, WhatsApp. Iya, Pak. Mengapa Bapak memilih media WhatsApp di SDN 2 Tungkal Ilir dan mengapa tidak memilih materi pembelajaran yang lain, Pak? Karena yang kami lakukan dalam penyampaian menggunakan WhatsApp ini menyangkut masalah jaringan, karena tidak memungkinkan daerah kami untuk melaksanakan pembelajaran metode yang lain selain menggunakan metode WA atau WhatsApp. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu bagaimana bentuk perangkat pembelajaran yang digunakan selama pandemi ini, Pak? Oh, dalam bentuk perangkat pembelajaran yang kami gunakan selama masa pandemi ini adalah menggunakan perangkat RPP daring. Itu menyangkut masalah waktunya agak dipersingkat, dibedakan dengan pembelajaran tatap muka sebelum pandemi ini. Yang kedua, materinya dalam penyampaian untuk diberikan kepada anak semampu mungkin, efisien mungkin, sehingga anak itu dalam menerima materi pun mudah diterima dan mudah untuk dikerjakan. Jangan sampai memberatkan, menyusahkan anak dalam proses
pembelajaran dalam masa pandemi ini. Ya. Ini adalah pertanyaan terakhir Pak, yaitu apa saja kendala yang Bapak temui selaku guru dan siswa selama pembelajaran di masa pandemi ini Pak? Ada beberapa hal yang kami alami dalam proses hambatannya yang kami lakukan untuk penyampaian materi pendidikan ini. Yang pertama mengenai tatap muka antara guru dengan anak dalam menyampaikan materi atau masalah yang akan disampaikan tidak sepenuhnya, ini tidak menyentuh langsung, tidak menyambung. Yang kedua, waktu yang digunakan tidak relevan. Yang ketiga, hambatannya adalah proses pembelajaran ini banyak menjadikan keluhan orang tuanya. Karena apa? Karena bagi orang tua sendiri banyak mengalami hal-hal yang kurang mengerti masalah proses pembelajaran masalah pandemi ini. Yang ketiga, ini suatu hal yang sangat membosankan bagi anak, banyak yang di luar ketentuan dari proses belajar yang dialami selama ini. Nah, barangkali itu yang akan menjadi hambatannya dari segi waktu, materinya, pendekatannya, dan yang ketiga pendukung, baik itu orang tua, warga masyarakat tidak tepat pada sasarannya. Ya. Terima kasih Pak atas jawaban yang telah Bapak berikan kepada saya. Itu sangat-sangat membantu saya untuk menyelesaikan laporan KKL saya Pak. Untuk itu saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah membantu saya dan meluangkan waktu Bapak untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak. Saya ucapkan terima kasih Pak. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Ramadhani Eka Fitri dari Universitas Islam Negeri Limpata Palembang, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Sini saya sudah bersama dengan salah satu siswi dari SDN 2 Tegal Ilir. Nah, adik, nama adik siapa? Nama saya Aurel Febrian. Iya, adik dari kelas berapa nih? Kelas 4. Iya. Nah, di sini tujuan kakak untuk menemui adik yaitu ingin bertanya kepada adik mengenai SDN 2 Tegal Ilir selama pembelajarannya. Adapun pertanyaan kakak yaitu, baiklah, Aul, pertanyaan dari kakak yaitu bagaimana adik sebagai siswa melaksanakan pembelajaran selama pandemi ini? Selama masa pandemi ini saya belajar melalui dengan aplikasi WhatsApp atau WA. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana guru adik menyampaikan materi pembelajaran kepada adik melalui pembelajaran daring ini? Guru saya mengirimkan video atau materi pembelajaran ke WhatsApp atau WA group. Lalu setelah itu disertai tugas dari atau wali kelas. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah kendala adik yang hadapi selaku siswa di SDN 2 Tegal Ilir ini selama pembelajaran daring ini? Saya selaku siswa tidak bertatap muka dengan guru atau wali kelas. Adanya masalah jaringan, adanya kendala pada kuota internet, adanya masalah penggunaan HP karena
menggunakan HP orang tua. Kalau ayah saya kerja, saya menunggu ayah saya pulang dan mengerjakan tugasnya. Terima kasih Al telah membantu kakak menyelesaikan tugas kakak ini. Terima kasih ya. Kakak akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, selamat siang. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya. Nah, pembelajaran hari ini kita tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dan jaga jarak. Sebelum itu, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Ibu Ramadini Eka Fitri. Bisa kalian panggil dengan Ibu Dini. Ibu dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Fatah Palembang. Ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu nama-nama kalian yang hadir pada siang hari ini. Angel hadir. Aulia, Hadir. Elsa, Hadir. Aurel, Akila, Hadir. Ara. Hadir. Alhamdulillah semuanya masuk ya anak-anak. Wah, Ibu lihat lingkungan kita bersih sekali ya hari ini. Kalian sudah piket. Nah, pada siang hari Ibu akan menjelaskan materi kelas 3 tema pengalaman materi kerja sama lingkungan. Nah, sebelum kita memulai materi ini, kita awali dengan bernyanyi dulu. Semangat tidak untuk bernyanyi? Semangat ya. Teman-teman, kita bersihkan sampah-sampah di depan rumah kita. Ambil sekopnya, ambil sapunya, kita bersihkan bersama-sama. Ayo semangat, kita bekerja agar lingkungan kita menjadi bersih. Ayo bersama kita bekerja agar lingkungan kita menjadi rapi. Nah, itu adalah lagu dari Kerja Sama. Ibu akan menampilkan materi kita hari ini mengenai kerjasama. Sebelum itu, Ibu ingin tahu, ada yang tahu tidak maksud dari kerjasama ini? Ada yang tahu? Angkat tangan, anak-anak. Yo, ingat tidak apa itu kerjasama? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sudah, jika tidak tahu, Ibu akan menjelaskan. Nah, ini adalah pengertian kerjasama. Kerjasama ini ialah maksudnya kerjasama antara lebih dari satu orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, anak-anak, manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Dia membutuhkan orang lain untuk membantu mencapai tujuannya. Nah, apabila ingin menggapai tujuan tersebut, manusia akan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut karena adanya suatu kepentingan yang sama. Salah satunya kepentingan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian kerjasama adalah salah satu usaha
paling penting karena pada hakikatnya manusia tidaklah bisa hidup sendirian tanpa orang lain, sehingga dia senantiasa membutuhkan orang lain. Salah satunya, kita lahir ke dunia membutuhkan ibu dan ayah, kemudian kita melakukan pekerjaan rumah. Tidak bisa kan sendirian, pasti dibantu oleh ibu kalian, kakak kalian. Itulah mengapa kita membutuhkan orang lain. Itulah yang dimaksud kerja sama. Kemudian selain itu kakak akan menampilkan contoh dari kerjasama ini. Nah, ini adalah contoh dari kerjasama di lingkungan. Kerjasama ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang tahu nih kerjasama di lingkungan? Keluarga. Pintar. Kemudian yang ini adalah kerjasama Lingkungan sekolah. Pada gambar pertama, kerjasama mengerjakan tugas. Dan ini kerjasama kerja bakti bisa, iya, atau piket kelas. Dan ini kerjasama di masyarakat. Contohnya ialah ronda atau sering kita sebut dengan jaga malam atau menjaga keamanan. Kemudian ada kerja bakti. Kerja bakti di sini ialah membersihkan lingkungan. Kemudian ada gotong royong bersama-sama untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian ibu akan menampilkan slide berikutnya mengenai cara kita mencintai lingkungan kita. Nah, lingkungan kita itu perlu dijaga agar tidak tercemar. Bagaimana cara kita menjaganya? Cara kita mencintai lingkungan adalah dengan merawat dan menjaga lingkungan sekitar, serta tidak melakukan sesuatu yang merugikan lingkungan. Ibu sudah menampilkan beberapa cara kita untuk menjaga lingkungan. Antara lain yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Kita membuang di kotak sampah sesuai dengan jenisnya, seperti kita membuang sampah yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Kemudian contoh yang kedua yaitu membuang sampah sesuai jenisnya. Ialah yang ibu jelaskan tadi. Yang ketiga, menghemat pemakaian kertas. Mengapa pemakaian kertas harus dihematkan? Agar populasi pohon kita tidak menjadi tipis, karena kertas itu diproduksi dari pohon. Kemudian menanam pohon serta merawat dan menjaga pohon, karena pohon butuh waktu lama untuk tumbuh. Kita harus menjaga pohon itu, tidak boleh menebangnya dengan sembarangan. Jika ingin menebang, kita harus menanam kembali pohon itu dengan cara sistem tebang pilih. Nah, memang pohon itu membutuhkan waktu yang lama untuk kita menanam kembali. Bisa sampai berpuluh-puluh tahun. Kemudian contoh yang selanjutnya, hemat air. Dengan menggunakan air seperlunya dan tidak membuang-buang air, mengurangi penggunaan plastik. Nah, siapa di sini yang kalau mandinya lama dan menghabiskan banyu? Itu salah satu cara yang merugikan. Kita tidak boleh mengurangi banyu. Kemudian kita harus mengurangi penggunaan plastik, karena plastik ini termasuk limbah sampah yang tidak bisa didaur ulang. Next. Kita membahas materi selanjutnya yaitu manfaat lingkungan bagi manusia. Manfaat lingkungan bagi manusia. Lingkungan ini memiliki manfaat bagi kita. Salah satu manfaatnya ialah sebagai penyedia air. Semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan, membutuhkan air untuk hidup. Contohnya nih,
Kalau kita makan, kita harus minum kan? Gimana rasanya kalau kita tidak minum? Pasti kita akan kehausan. Terus contohnya kedua, sebagai penyedia sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan hidup alami adalah gas alam dan minyak bumi. Nah, lingkungan ini contohnya itu ialah menyediakan sumber daya alam seperti makanan kita, sayur-sayuran, dan lain-lain. Contoh ketiga, sebagai penyedia tanah bagi tumbuhan. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup. Apabila tidak ada tanah, tidak mungkin kita bisa membangun rumah. Kemudian sumber makanan. Di dalam lingkungan hidup alami terdapat berbagai unsur biotik dan unsur abiotik yang saling menguntungkan, seperti tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Hewan membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan, serta manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanan. Coba kita perhatikan, jika tidak adanya hewan dan tumbuhan tadi, apa yang akan kita makan? Kita tidak akan bisa makan. Jikalau tidak adanya hewan dan tumbuhan tadi. Kemudian contoh yang terakhir, sebagai tempat hidup. Lingkungan menjadi tempat bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan untuk berpijak. Materi berikutnya yaitu menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan, antara lain sebagai berikut. Nah, selain kita menjaga lingkungan tadi, apabila kita tidak menjaga lingkungan, maka lingkungan kita akan menjadi tercemar. Nah, apa saja yang membuat lingkungan itu menjadi tercemar? Salah satu contohnya ialah pembuangan limbah pabrik langsung ke alam yang tidak diolah terlebih dahulu. Nah, pembuangan limbah pabrik ini yang langsung dibuang ke alam dan tidak didaur ulang, seperti botol bekas bisa kita membuat menjadi kerajinan. Nah, misalnya kita langsung buang itu ke alam, maka akan bertumpuk dan menjadi sampah. Penyebabnya ialah salah satunya banjir. Kita sudah melihat beberapa kejadian di daerah sering terjadi banjir. Itulah akibat kita tidak membuang sampah pada tempatnya. Kemudian contoh yang kedua ialah asap pabrik yang dapat mencemari udara. Nah, seperti saat ini kita sering mengalami penyakit seperti batuk dan lain-lain, itu adalah dari udara yang sudah tercemar. Contohnya dari asap pabrik tadi. Yang ketiga, penggunaan inseksida yang berlebihan. Ada yang tahu tidak inseksida ini apa? Inseksida ini sering tidak sering kita dengar. Inseksida ini adalah obat yang penggunaannya berlebihan akan merusak tanaman. Kemudian contoh yang keempat, pembuangan air deterjen yang tidak ramah lingkungan secara langsung ke tanah. Apa yang menyebabkan menjadi lingkungan itu tercemar? Tanaman akan menjadi mati. Kemudian bila kita buang ke lautan atau ke air, ikan-ikan juga akan ikut mati. Kelima ialah penggunaan alat-alat listrik yang dapat memicu gas rumah kaca. Mengapa penggunaan alat-alat listrik ini dapat memicu rumah kaca? Ialah apabila kita menggunakannya dalam yang berlebihan, maka akan menimbulkan efek pemanasan global. Nah, kemudian contoh yang keenam, penggunaan bahan-bahan pembersih yang mengandung bahan kimia berbahaya. Next, kemudian akibat pencemaran lingkungan. Yang pertama ialah terganggunya keseimbangan lingkungan. Karena pencemaran lingkungan otomatis akan merusak keadaan yang mulanya baik menjadi tidak baik. Yang kedua, punahnya
berbagai spesies flora dan fauna. Ketika polutan sudah masuk ke dalam lingkungan hidup, maka akan mematikan beberapa jenis flora dan fauna hidup. Yang ketiga, berkurangnya kesuburan tanah. Penurunan kesuburan pada tanah ini diakibatkan oleh penggunaan insektisida yang berlebihan. Yang keempat, menyebabkan keracunan dan penyakit. Ketika manusia mengkonsumsi beberapa makanan yang berupa hewan atau tumbuhan yang telah terkontaminasi dengan bahan pencemar, maka segala kemungkinan buruk bisa terjadi. Anak-anak, materi kita hari ini telah selesai. Ibu ingin tahu mendengar cerita pengalaman kalian di rumah dan di sekolahan. Sebelum Ibu tahu cerita kalian, Ibu akan bercerita terlebih dahulu pengalaman Ibu di masyarakat. Nah, Ibu mempunyai cerita pengalaman di masyarakat, yaitu Ibu pernah mengisi acara atau membawakan acara dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW pada bulan Oktober atau November lalu bersama rekan Ibu untuk menyampaikan acara tersebut agar berjalan dengan baik dan lancar. Itu adalah salah satu contoh kerjasama antara Ibu dan teman Ibu agar acara tersebut dapat berjalan dengan lancar. Nah, Ibu ingin tahu nih dan mendengar cerita kalian di lingkungan keluarga dan sekolahan. Ibu terlebih dahulu ingin mendengar cerita di lingkungan sekolah. Siapa ya yang akan Ibu suruh maju? Elsa, coba ceritakan pengalaman di sekolah. Hai teman-teman, jadi saya akan Didengar ya anak-anak ya. menentukan contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Contohnya, saya setiap pagi berangkat sekolah, saya ikut kelas mengambil sapu dan juga menyapu. Teman saya membuat kursi dan juga membersihkan papan tulis dan juga mengangkat meja. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Kemudian yaitu pengalaman di lingkungan keluarga. Ibu minta Angel. Angel, ceritakan pengalaman di lingkungan keluarga. Assalamualaikum teman-teman, saya akan menceritakan tentang kerjasama di rumah. Saya Pagi. bangun pagi. Setelah saya bangun pagi, saya membersihkan tempat tidur dan saya membersihkan bantal-bantal dan saya melipat selimut dan membersihkan spray. Setelah saya membersihkan tempat tidur, saya langsung mandi dan ibu sedang memasak untuk sarapan pagi. Kalian harus melakukannya atau mengarahkan panah tempat yang tepat. Nah, Ibu minta yang pertama yaitu Elsa terlebih dahulu. Nomor yang pertama 1, 2, dan 3. Iya, benar. Kelas. Nah, kemudian selanjutnya Ibu
tempat tidur. Kemudian yang terakhir, ibu minta Angel. Ronda. Ya, benar, ke masyarakat. Kemudian kerja bakti. Iya, masyarakat. Masak ke keluarga. Alhamdulillah, anak-anak ibu pintar semua ya menjawabnya. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, ibu akan menyimpulkan pembahasan materi kita kali ini. Kerjasama di lingkungan. Kerjasama itu terdapat 3. Yang pertama, kerjasama di lingkungan sekolah, kerjasama di lingkungan rumah, kerjasama di lingkungan masyarakat. Kerjasama ialah antara 2 orang atau lebih atau kelompok agar mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama di lingkungan ini juga harus kita terapkan di lingkungan agar lingkungan kita dapat terjaga dan tidak tercemar. Itulah kesimpulan materi kita hari ini. Nah, sebelum menutup pada siang hari ini, ada baiknya kita mengakhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu minta maaf apabila penjelasan ibu kurang ini kalian mengerti dan ada kata salah ibu yang salah, ibu minta maaf. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi